Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada kisah nyata seorang ibu yang sangat mengasihi anak laki-lakinya. Dia mendidik dan menyekolahkan anak itu dengan sangat baik. Anak itu pun bertumbuh menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Singkat cerita, anak itu pun lulus kuliah dan mendapatkan gelar sarjana. Ibu itu sangat bahagia dan bangga karena dia memiliki anak yang sangat baik dan juga pintar. Sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang ibu. Namun tak lama setelah wisuda, anak muda itu tiba-tiba sakit. Dia pingsan saat sedang berolahraga pagi. Mereka bingung karena anak itu jarang sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, ternyata anak itu mengidap kanker otak. Dan tak lama kemudian, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dapat kita bayangkan betapa beratnya kesesakan yang dirasakan ibu tadi. Dunia terasa gelap dan langit seakan tiba-tiba runtuh. Saudara-saudara, dalam teks pembacaan tadi, pada saat itu para murid Yesus sedang dalam kesesakan yang besar. Mereka baru saja mengalami peristiwa yang sangat menakutkan dan mengerikan. Bagaimana tidak, guru mereka yang sangat mereka banggakan, guru yang begitu hebat dan telah melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Mereka menyaksikan bagaimana sang guru diagung-agungkan, dielu-elukan. Tentu mereka sangat bangga dan bahagia sebagai murid-muridnya. Tetapi kebanggaan itu seketika berubah menjadi duka yang dalam. Guru yang mereka kasihi dan banggakan ternyata baru saja mati dengan cara yang sangat tragis, bahkan disalibkan bersama dengan para penjahat. Dan dalam situasi itu, mereka hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kesesakan, dan arah hidup yang tidak jelas. Karena mereka baru saja kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka. Saudara, saat ini juga kita dalam situasi yang penuh kesesakan. Karena kita kehilangan banyak hal yang sangat berharga, khususnya dalam wabah virus COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaan, kehilangan proses belajar atau belajar di kampus, kehilangan hubungan sosial yang normal, bahkan kita pun kehilangan persekutuan bersama di gereja. Bahkan ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi untuk selamanya, dan berbagai kehilangan hal yang lain. Ini bukan masalah yang ringan, tidak mudah untuk kita hadapi. Bahkan bukan hanya kita, tetapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama. Hal yang sama juga dialami oleh para murid Yesus saat itu. Mereka dalam kecemasan, bahkan ketakutan. Namun dalam situasi itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Awalnya mereka masih takut ketika Yesus menampakkan diri. Mereka masih sulit percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian dan sekarang ada di hadapan mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan mulai saat itu, segala ketakutan dan kecemasan mereka berangsur hilang. Kemudian di ayat 52, firman Tuhan berkata, "Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita." Di tengah kesesakan yang dunia alami saat ini, ada banyak hal yang kita butuhkan. Kita butuh makanan, kita butuh uang. Namun ada hal yang sangat penting kita butuhkan, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan. Kita bisa saja mengalami sakit, kesulitan, kesesakan, atau berbagai penderitaan datang menerpa. Tetapi damai sejahtera meyakinkan kita bahwa Allah memegang hidup kita.
Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana supaya kita memiliki damai sejahtera itu? Kita percaya bahwa kita memiliki Yesus yang hidup. Dia telah bangkit dari kematian. Dan Dia berjanji akan selalu ada bersama kita. Karena itu kita harus menjalin persekutuan dengan Dia setiap saat. Kita butuh kehadirannya dalam kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan kita. Dialah jaminan hidup kita yang sejati. Lewis berkata, Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan damai sejahtera terpisah dari dirinya. Karena hal itu tidak ada di sana. Tidak ada hal seperti itu. Karena itu, kualitas hubungan kita dengan Tuhan akan sangat menentukan damai sejahtera di dalam hati kita. Dan ketika Yesus menguasai hati kita, firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat yang ke-15a, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kembali kepada kisah ibu yang kehilangan anak yang sangat dikasihinya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengobati kesedihan dan kesesakan yang dialaminya. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan menjamin keselamatan anaknya bersama dengan Allah di dalam keabadian, maka ibu itu pun bisa melalui masa kesesakan itu dan dia memiliki damai sejahtera. Apakah saat ini Anda sedang mengalami kesesakan? Datanglah kepada Yesus. Maka Dia akan menolong Anda dan memberikan damai sejahtera melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oleh sebab itu, marilah kita jalani hidup kita dengan penuh semangat, dengan penuh damai sejahtera, karena Yesus yang selalu bersama kita. Doa saya bagi kita semua berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom.